Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Sofistansa dengan NPM 2019-104-15-121. Dan kali ini saya akan membahas tentang penjelasan mengenai mata kuliah Psikologi Komunikasi, yang dimana pertama saya akan bahas mengenai penjelasan konsep psikologi tentang manusia, meliputi psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Nah, kali ini saya akan mulai dari psikoanalisis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam dari manusia itu sendiri. Nah, penjelasan dari psikoanalisis ini juga merupakan suatu konsep yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia, yang dimana konsep ini bisa diasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak usia dini. Dan konsepsi tentang manusianya adalah homovalence, yang dimana manusia berkeinginan sehingga kontribusi psikoanalisis pada psikologi sosial adalah perkembangan kepribadian. Lalu sosialisasi, identifikasi, agresi, kebudayaan, dan perilaku juga dijelaskan oleh psikoanalisis. Karena pada dasarnya ada 3 subsistem kepribadian manusia, yaitu ide, merupakan sumber dari segala energi psikis, sehingga komponen pertama utama kepribadian ide ini didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk kepuasan segera dari segala kesenangan. Yang kedua ada ego. Di sini ego bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan ide dengan cara realistis dan sosial yang sesuai. Yang ketiga ada superego yang intinya memberikan pedoman untuk membuat penelitian. Yang kedua ada teori behaviorisme, yang dimana manusia itu sebagai makhluk yang digerakkan semaunya semata oleh lingkungan. Nah, behaviorisme ini merupakan teori yang mempelajari perilaku manusia, dan bisa diperspektifkan bahwa teori ini berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku, reaktif hukum mekanistik. Nah, dalam konsep behaviorisme ini dia lebih meneliti kepada hal-hal yang tampak saja, yang dimana pikiran dan perasaan itu bukan penyebab perilaku seseorang. Seluruh perilaku manusia, kepribadiannya dan temperamennya itu ditentukan oleh pengalaman indrawi atau sensorik experience yang bisa diterima oleh indranya, bukan persoalan dengan mental. Nah, yang ketiga itu ada kognitif, di mana melihat manusia sebagai makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimulus yang diterimanya. Nah, kognitif ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hal-hal yang dialami manusia, diantaranya adalah sikap, ide, harapan, dan lain sebagainya. Jadi pengertian dari kognitif ini merupakan ilmu pengetahuan secara perspektif, memfokuskan diri pada lingkungan perspektif kepemikiran ingatan manusia. Psikologi ini juga menggambarkan bahwa manusia adalah proses maklumat yang secara aktif seperti menyerupai metafora. Nah, yang satu lagi ada yang keempat, yaitu teori humanisme yang menggambarkan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Nah, teori ini juga merupakan suatu konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Nah, berfokus pada potensi manusia untuk menemukan kemampuan yang mereka punyai dan juga mengembangkan kemampuan tersebut. Nah, yang nomor 2 ada proses pengolahan informasi dalam komunikasi intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan juga berpikir. Dari penjelasan sensasi itu sendiri,
berasal dari kata sensei atau bisa diartikan sebagai penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Menurut Benjamin B. Wallman, sensasi ini mempunyai pengertian adalah pengalaman elementer yang memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Nah, informasi yang diserap oleh panca indera inilah disebut stimuli, yang kemudian melahirkan proses sensasi. Proses pengolahan informasinya yaitu proses menangkap stimuli itu sendiri. Nah, yang kedua ada persepsi, yaitu suatu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Nah, sensasi juga bagian dari persepsi. Menurut David Craig and Richard S. Crutchfield ini, persepsi seperti halnya sensasi ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasionalnya. Dengan kata lain, persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru, dan persepsi juga mengubah sensasi menjadi informasi. Nah, yang ketiga ada memori. Juga ada memori. Yang dimasukkan adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Nah, dalam komunikasi intrapersonal, memori juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi baik persepsi dengan menyediakan rangka rujukan maupun berpikir. Nah, memori ini juga merupakan sumbangan paling besar dari psikologi kognitif, terutama sekali pada model manusia sebagai pengolah informasi. Nah, yang keempat ada berpikir. Menurut Floyd L. Roach, berpikir ini merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang. Nah, sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Berpikir menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dalam peristiwanya. Menurut Anita Taylor, berpikir dapat didefinisikan sebagai proses penarikan simpulan. Nah, di sini juga ada contoh juga dari atas, dari sensasi ini juga merupakan bagian dari persepsi, yaitu persepsi mendengar panggilan. Nah, contoh mendengar panggilan ini saat seseorang dipanggil maka akan terjadi proses sensasi dalam komunikasi intrapersonal yang berlangsung. Nah, dari panggilan tersebutlah merupakan stimulus berupa suara yang kemudian akan ditangkap indera pendengaran. Nah, proses mendengar ini kemudian disebut sebagai sensasi. Nah, sebuah awal dari tahap komunikasi intrapersonal sebelum stimulus tersebut kemudian diproses hingga ke tahap berpikir untuk menghasilkan respon. Nah, stimulus ini juga bisa menjadi ciri-ciri perhatian dalam psikologi. Mungkin sekiranya ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan yang lain, mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.